di setiap niatan ya untuk menurunkan karbon emisi karbon itu kan harusnya ada kompensasi yang bisa diperjuangkan ke dunia internasional. Betul. Ada harganya. Betul. Ada ekosistem yang bisa dibangun. Betul. Ya. Dan ada jelas demand-nya. Inilah Endgame. Halo teman-teman, hari ini kita kedatangan Edwin Syaruzad, pimpinan dari PT Sarana Multi Infrastruktur atau SMI. Edwin, makasih bisa datang. Makasih Mas Gita diundang ke acara podcastnya. Tolong diceritain deh latar belakang Anda. Sekolah, SD, SMP, SMA, terus college atau universitas, terus bisa nyangkut di SMI, di SMI itu kayak gimana? Oke, makasih Mas Gita. Saya jadi lahir ya sebagai anak nomor 2 dari 3 bersaudara. Okay. Jadi tinggal di Jakarta Selatan. Kalau Mas Gita tahu mungkin di sekitar Pancoran Jalan Pasar Minggu itu masa kecil saya. Familiar. Familiar. Jadi rute saya main sepeda tuh. Iya. Jadi saya sekolah SD mungkin dekat-dekat situ, SD negeri di Komplek Triloka. Terus saya SMP kebetulan karena memang keluarga tuh punya tradisi ya. Sekolahin om saya masuk ke Canisius Boys School lah. Jadi mungkin grade school. SMP, SMA di sana. Ya sebagai anak kecil ya, waktu masa kecil saya banyak saya explore semua olahraga lah. Saya aktif di olahraga sama juga di Canisius karena di sana Boys School lah. Mas kita kan tahu kita olahraga semua kita coba. Ya, ada lapangan bola juga itu salah satu favorit saya. Kebetulan di kompleks juga dulu, sekarang jadi Skovindo itu. Jadi dulu ada lapangan tenis, ya fun lah masa kecil banyak main. Apa kebanyakan basket, bola atau volley? Bola, main tenis. Saya tenis sempat ikut turnamen sampai wali kota. Ya, tapi nggak lanjut lah. Hanya untuk ini aja, have fun aja. Terus 86 itu saya masuk FEUI. Siap. Jadi di situ mungkin saya banyak ketemu orang-orang besar lah. Sebetulnya. Jadi banyak banget yang besar dari banyak situ. Banget yang besar. Termasuk ketemu Bu Sri Mulyani sendiri. Ya waktu saya tingkat 1, ya beliau ya asisten dosen karena baru lulus. Ya di situ saya kebetulan juga ngambil jurusan economics ya. Kalau dulu tuh itu jurusannya studi pembangunan. Ya, saya rasa Kenapa ekonomi? Ya paling sederhana karena saya dulu waktu di Canisius IPA, Pak. Oke. Saya IPA, jadi mungkin yang paling cocok kalau akuntansi saya agak bingung dengan logikanya ya. Akuntansi mungkin kalau pakai Excel jadi lebih gampang. Aset, liability, debit, credit. Tapi kan dulu kan ada jurnal, nah itu agak kelayangan ya sebetulnya. Ya saya karena ada matematika, ya udah di situ ada matematika 1, matematika 2 dan ya tertariklah saya dengan ekonomi. Kebetulan temen juga ya yang IPA juga ada yang masuk ke economics ya. Nah, ada pengaruh nggak dari orang tua? Iya kebetulan ayah saya sih juga dari FEUI juga. Gitu. Kalau ngambil studi pembangunan juga. Sama ngambil studi pembangunan juga. Ya sebetulnya kecelakaan kalau beliau tuh. Sebenarnya dia kedokteran, cuman tingkat 1, tingkat 2 katanya begitu operasi disuruh motong kodok dia nggak berani jadi pindah. Atau takut darah kali, takut darah. Itu juga salah satu inspirasi secara nggak langsung ya. Ayah saya, almarhum ayah saya yang membuat ya saya jujur saya akhirnya masuk ekonomi dan masuk economics ya. Di samping itu sih sebenarnya ekonomi saya si penmarunya masuk pilihan ketiga. Saya nggak diterima ITB kalau jujur. Itu. Tapi justru ada hikmahnya.
Justru ekonomi yang membuat saya punya suatu pemikiran yang lebih luas dan strategik ya. Tuh. Terus jadi lulus kerja sebagai apa? Lulus saya ya begitu lulus, sebelum lulus saya sebetulnya udah ya kerja ya jadi personal assistant-nya Pak Anwar Nasution sambil nyusun skripsi deh. 90 udah selesai kuliah, saya malah skripsinya cukup lama ya. Sambil kerja jadi personal assistant dan saya belajar bener ya mengenai pentingnya ya yang namanya empirical evidence ya di dalam mendukung argumentasi teori. Jadi kausalitas antara empiris dengan teori itu justru saya belajar banyak dari beliau. Ya saya lulus agak sedikit lama ya, 93 saya langsung masuk bank. Kayaknya saat itu impian orang tuh bank ya. Saya masuk ke Bank Jepang, Industrial Bank of Japan, ya intinya jadi analis lah. Saya rasa hampir 30 tahun dari perjalanan kerja saya ya, itu mungkin 40% saya jadi analis. Mulai jadi analis kredit, terus saya karena capital market kan kalau masih kita ingat pada saat itu kan lagi boom ya. 94 ya, saya ingat banget tuh East Asia Miracle. Ya kita pindah juga ke capital market, di samping juga ya quadrupling gaji gitu ya. Pindah tahun 90-an. Iya, 90-an. Saya pindah jadi analis, equity analis dan stock market juga pada saat itu kan juga bagus. Ya. Sebelum 98. Sebelum 98. Jadi itulah long story short ya, saya rasa saya ambil semua dari equity, kredit, equity, balik lagi 99 post crisis karena saya 1 tahun sempat jeda ke Prancis. Dulu nemenin istri ya. Sekolah atau kerja di sana? Istri sekolah dan saya mau lanjut. Cuman karena cari yang murah ya, karena istri beasiswa, saya nyari yang sekolah yang bahasa Prancis, yang affordable lah dari segi tuition ya. Ya setahun tuh nggak cukup tuh untuk belajar bahasa Prancis secara fluently. Iya, akhirnya saya ya setahun itu belum sempat diterima, saya balik karena ada tawaran dari Dana Reksa. Jadi saya gabung Dana Reksa. 99 saya ingat post crisis. Ya lanjut lagi jadi analis. Cuman di Dana Reksa kita tahu kalau recovery dari ekonomi, jadi ada narasinya nih ketika ada economic stabilization ya dari inflasi 60% menuju ke bawah itu yang paling upside potensial kan pasti bond market. Saya justru jadi bond analis. I see. Pindah dari equities ke bond, fixed income. Fixed income analis karena ya opportunity-nya di sana justru. Baik dari publicly issuing bond ya. Dari new money, dari penerbitan obligasi baru maupun dari apa ya. Mungkin pada saat itu kalau kita ingat banyak juga high yield bonds ya. Yang ya istilahnya value for money ya. Sehingga bisa kita rekomend ke investors ya. Dan menghasilkan juga return yang baik. Sejalan dengan penurunan bunga, sejalan dengan recovery ekonomi, harusnya juga kredit juga membaik. Ya, praktis saya hampir 10 tahun spend waktu di Dana Reksa, ya 5 tahun jadi analis, 5 tahun pindah ke bisnis. Dan itu mulai membuka cakrawala saya bahwa ya segala macam activity atau sisi dari investment bank saya rasa saya jalanin tuh di Dana Reksa selama 10 tahun. Ini hal yang sama bakal kejadian dalam waktu dekat. Iya. Di luar. Betul. Karena kita udah bisa lihat lah. Iya. Di cakrawala itu mungkin suku bunga nggak akan dinaikin lagi. Inflasi akan lebih manageable. Betul. Bond bakal begini. Mestinya equities juga bisa naik lah. Gitu. Nah, keputusan apa? Maksudnya keputusan untuk pindah ke SMI itu berdasarkan apa? Itu menarik tuh. Jadi saya rasa fase saya di capital market itu berakhir ketika saya shifting gears lah ke SMI. Karena mas kita ingat kan dulu krisis Eropa. Nah itu saya istilahnya di Dana Reksa itu adrenalinnya
tinggi sekali sehingga ya tahu sendiri kan leverage dari posisi, kan saya dulu sebagai direksi ya di Danrek Sekuritas yang juga mengoversee prop trading. Siap. Nah itu ya kita leverage lah, bondsnya kita leverage dengan creatively, kita bikin juga investor base ya, untuk mendanai investasi kita di obligasi tersebut. Ketika ada European crisis dan bunga naik ya, saya ingat Lehman Brothers collapse, yield itu government bond yield US dollar itu sempat di atas 15%. Yeah. Harga sempat menembus 50 sen kan. Yeah. Itu bisa dibayangkan leverage posisi seperti itu, tiba-tiba tahun berikutnya bonus 0. Dan saya udah melihat itu kayaknya nggak unik sih di seluruh dunia. Di seluruh dunia. Jadi ada push factor, ada pull factor juga. Pull factornya ya saya lihat waktu itu infrastruktur tuh suatu tema yang menarik ya. Betul. Going forward pada saat itu. Yeah. Dan infrastruktur sebagai aset kelas itu wah luar biasa menarik. Yeah. Ya saya nyebur aja lah, pokoknya masuk aja deh SMI nih, udah di samping bonus 0 2009 udah pokoknya merem masuk SMI, dan ya untung lah saya masuk ke company yang clean sheet ya, dari 0 dan komitmen pemegang saham sangat tinggi. Luar biasa. Dan disitulah creativity ya, praktis saya pegawai nomor 15 di SMI. Saya join, saya bantu Bu Ema ya waktu itu Presdir. Sekarang di Pertamina. Sekarang di Pertamina. Jadi episode saya ya tiap 5 tahun naik pangkat. Saya kadif ya, turun jadi kadif 5 tahun, 2014 jadi direksi, terus tahun 2019 kemarin diangkat jadi Presdir. Alhamdulillah. Narasi SMI itu gimana evolusinya selama ini? SMI kan initially sih sebenarnya it's a government sponsor infra funds ya. Tapi ini unik nih karena ini adalah tujuan utamanya sebetulnya waktu itu membuat IIF. Awalnya itu hanya Indonesia Infrastructure Fund. Iya, Indonesia Infrastructure Fund. Nah, ya to be honest ya SMI is infra banks plus. Siap. Kenapa saya bilang plus tuh karena selain exposure di debt, SMI juga boleh untuk invest di equity. Dan saya rasa itu salah satu uniqueness dari SMI sampai 2015 ya. Saya rasa SMI ya orang mau bilang government sponsor infra funds, SMI is a fund ya, atau orang mau bilang SMI perusahaan pembiayaan infrastruktur, kalau bahasa regulasinya ya. Orang mau bilang SMI itu infra banks plus ya itu SMI yang memang fokusnya di pembiayaan dan investasi. Kebetulan kami juga sampai 2015 tuh udah ada satu investasi ya, di jalan tol Greenfield. Nah setelah 2015 itu fase baru ya, akhir 2015 awal 2016, karena pada saat itu ada injeksi modal ya dan ada penugasan ya dalam bentuk perluasan mandat di mana SMI juga dapat memberikan pinjaman kepada pemerintah daerah. Ini misi yang berbeda. Ya. Karena tentunya pinjaman kepada pemerintah daerah bukan hanya sekedar uangnya balik, tapi yang lebih penting itu adalah misi development. Bagaimana ya daerah ya bisa menjadi lebih maju dan berkembang ya, karena punya akses terhadap financing, terhadap pendanaan. Funding base-nya gimana sih SMI? Funding base-nya 2013 kita udah issue bonds ya, corporate bonds. Jadi secara awal-awal 5 tahun pertama praktis government yang kasih paid up capital. Ya, tapi kalau kita lihat struktur permodalan atau struktur liability dari SMI, modal itu ada sekitar 40 triliun dari aset 125 triliun, sisanya utangan. Nah, utangannya itu yang 40 triliun itu dari mana? Modalnya itu dari paid up capital pemerintah, sisanya lebih dari 10 triliun ya, akumulasi profit, return earning. Jadi 40 triliun itu modal hanya dari Kementerian Keuangan?
Atau Dari Kementerian Keuangan 30 triliun, Oke. kurang lebih ya. 32 triliun seingat saya. Oke. 10 triliun, jadi sekarang total equity 42. Oke. 10 retained earnings. Kira-kira retained earnings, karena udah bagi dividen juga. Wow. Nggak seluruhnya. Wow. Terus channeling ke bawahnya, itu semuanya dalam bentuk equity atau hybrid? Ada yang primarily fixed sih income, ada yang equity? pinjaman. Oke. Equity itu represent hanya 4% ya, 4-5%. Wow. Tapi selebihnya pinjaman. Oke. Jadi kalau pinjaman ke badan usaha, ya saya mengkategorinya tuh aset kelasnya ya. Pinjaman ke badan usaha itu sekitar 60-an triliun. Pinjaman ke pemerintah daerah, itu sekitar 30 triliun ya. Terus yang 4% itu equities. Apa yang membedakan antara pemberian dana dalam bentuk pinjaman dibandingkan pemberian dana dalam bentuk modal atau equity? Kalau pinjaman itu biasanya project finance. Jadi kami itu awal pendirian malah sebetulnya bukan hanya untuk ya karena katalis ya. Misinya kan katalis dalam pembangunan infrastruktur, dan pada saat itu tema-tema PPPs sangat menjadi tujuan ya dari pemerintah untuk mengurangi ketergantungan ke APBN. Jadi kami ya sebagai PPP baik di sisi public side ya, kami ada 3 pilar bisnis: pembiayaan, public advisory ya, dan consultancy. Nah, public advisory itulah yang mengoriginate banyak PPP project di Indonesia. Gitu. Nah, jadi kami sebagai di sisi publiknya nyiapin PPPs, financingnya juga bersama bank ya untuk closing project finance. Jadi, terus yang 4% tuh equity investment. Itu contohnya apa? Contohnya ada, kita punya jalan tol di Pandaan Malang ya, itu udah masuk tahun ya 2014 mungkin 2015 saya lupa medio itu, dan udah exit tahun 2021. Kenapa nggak dalam bentuk pinjaman? Kenapa waktu itu dalam penanaman modal? Karena memang memang karena kita memang ikut konsorsium ya. Dengan Jasa Marga dan Pembangunan Perumahan. Jadi, dan struktur modal yang optimal adalah untuk itu dimasukin dalam bentuk saham. Betul. Dan ya waktu itu kok belum ada deal equity ya, padahal buy mandat boleh. Siap. Jadi kami juga coba capitalizing. Terus juga kita juga ada sama juga hal yang sama. Semua equity investment kami ya di jalan tol, dan sudah cycle entry dan exit. Ada 2 ya. Sekarang juga ada lagi 1 di Cimanggis Cibitung. Masih tahapan konstruksi. Ini kalau capital base yang dalam bentuk modal, termasuk retained earnings itu 40-an kan? 40-an. Tapi kalau bagian lain dari capital base yang dalam bentuk loan atau pinjaman itu berapa? Sekitar, saya mungkin ya kalau obligasi local currency bonds itu sekitar 20 triliun. Ini Multilateral hampir ya, equally important ya, segitu juga. Terus ada global bond, gede, 300 juta ya, kita issue pas bunganya 2%. Pas lagi easy money itu. Kita semua bernostalgia sekarang. Sekarang juga itu. Iya 2021 ya. Jadi total funding base-nya di bawah 100 T lah. Di bawah 100 T. 80-90-an gitu. Iya. Kuat lah. Kuat. Dan kita juga punya treasury asset. Di sisi aset ya. Jadi karena tadi kan total financing and investment kan sekitar 90. Tapi komitmen pembiayaan udah 100 T. Wow. 150 T. Jadi karena project finance kita selalu ada room lah untuk undrawn facility, karena project-project itu sifatnya jangka panjang. Bisa, mungkin saya kasih flavor ya. Itu di tahun 2000 berapa ya? 5 pas. Ya kita salah satu initial atau first lenders ya untuk mendukung jalan tol Trans Sumatera. Waktu itu kami kasih structure yang lumayan ini ya, fit ya, dengan sifat jalan tol Trans Sumatera yang gak quick yielding.
tenornya 25 tahun. Wow. Grace periodnya 10 atau 15 tahun. Hmm. Karena memang kita nggak bisa harapin cash. Dan struktur modalnya pun buat di Trans Sumatera ya pinjaman itu represent cuma 30% dari total project cost. Wow. Plus ya supaya cash flow-nya sesuai. Jadi keahlian SME ya hal-hal seperti itu. Men-structure project, masuk pada project yang pas dengan misi development ya, dan juga saya rasa ada dukungan pemerintah pada saat itu karena memang ada Perpres Trans Sumatera. Jadi ada penjaminan sehingga jaminannya juga nggak ter-kicks in kan, aman. Pinjamannya 30%, tenor 25 tahun, sehingga apa yang impossible itu menjadi kenyataan. Medan, Binjai, Palembang, Indralaya itu termasuk yang awal-awal kami biayain. Terus kami juga mengintrodusir cash deficiency support facility. Jadi ya creative financing seperti itu yang ya mungkin kalau kita kan di IB kan dulu sangat familiar. Dulu banget, my previous life, lama banget. Itu kalau diterapkan ke development institute seperti itu banyak manfaatnya bagi pembangunan. Iya. Saya rasa itu dan ya kami ya we deliver ya. Iya. Bayangkan. Ini kan dengan kredit SME yang luar biasa. Iya. Itu kan telah dan akan terus menjadi sweetener lah. Betul. Kalau itu diikut sertakan dalam capital structure. Iya. Apapun lah yang mau didukung. Ini kalau kita lihat pembangunan infrastruktur yang cukup masif akhir-akhir ini. Kedepannya juga masih dibutuhkan kan. Skala yang masif. Nah ini mungkin 100 triliun tuh nggak cukup. Mungkin bisa ribuan triliun. Betul. Ya Betul. Kan? Kalau mau ya anggaplah mau menyamakan atau hampir sama dengan apa yang kita saksikan di Tiongkok. Untuk apakah itu pelabuhan udara kayak, pelabuhan laut kayak, highway kayak, pembangkit listrik dan lain-lain. Itu gimana tuh nanti? Ya mungkin cara paling singkat ya kita punya disiplin untuk recycling aset. Siap. Jadi justru karena terus terang aset quality PT SME sangat baik ya. Itu NPL tuh 0.3 atau 4 gross dan we are fully provision ya. Jadi karena aset quality-nya baik itu let's say pada saat awal pandemi kemarin ya ketika tiba-tiba bunga turun ya NPL meningkat ya aset kita jadi objek refinancing. Jadi ada di satu sisi kita kehilangan aset tapi di sisi lain ya kita ya senang juga ya. Karena kita bisa pakai lagi gitu. Tapi di sisi lain kita harus kerja lebih keras. Itu satu hal. Saya rasa itu satu hal ya yang bisa didorong. Dan yang lain saya rasa karena SME itu punya competitiveness ya. Bisa ngasih long term tenor dan bisa punya flexibility in terms of menciptakan aset class ya. Justru kehadiran SME itu diharapkan justru memperkuat posisi senior loan. Jadi cash deficiency facility gitu kan. Itu kan membuat suatu project jadi punya akses kepada senior loan. Karena senior loan-nya jadi aman. Jalan tol yang pada tahap awal pengoperasian itu kan biasanya ada ramp up risk. Nah risiko itu dimitigasi dengan suatu fasilitas standby. Kalau ada defisiensi sehingga kurang. Nah itu kicks in menjadi facility. Saya rasa positioning itu ya, uniqueness ya, catalytical itu yang menyebabkan leverage. Gak ada institusi lain yang menyanggupi untuk melakukan apa yang SME lakukan. Saya rasa mungkin sih di project finance sih di Indonesia nggak ada ya. Karena Indonesia kan sebenarnya ladang buat corporate loan. Dan mungkin produk-produk yang tadi tuh yang subordinated loan itu sih distress fund, debt fund, tapi sifatnya corporate loan, bukan yang project. Diilustrasikan penguatan posisi kreditur senior
Iya, fasilitas iya, yang tadi. Itu dampak terhadap suku bunga itu berapa? Oh, Bisa turun berapa persen? kami ada contoh, Mas Gita. Ini contoh real nih. Kami ngasih fasilitas yang sama, cash deficiency facility kepada suatu company ya. Saya nggak usah sebut namanya ya. Itu hydro producer. Jadi dengan adanya standby facility tadi, company itu bisa menerbitkan obligasi dan notching up ya. Dari kalau tanpa ada standby facility tadi, itu dari seingat saya itu E menjadi triple E. Wow. Happy, sama-sama happy. Wow. Gitu. Bisa Karena turun. iya, berapa notch itu? Jadi margin Bisa turun compression. mungkin 1-2%. Iya. Bunganya kan, suku bunganya. Belum lagi perusahaan itu menerbitkan pada saat interest rate cycle yang pas. Betul. Waduh. Ideal. Alhamdulillah kan itu. Ideal. Karena bisa fixing the rate. Kita tahu bahwa yang namanya mini hydro, PPA-nya kan fix price. Saya mau coba mungkin bungkus ini dalam konteks penanaman modal asing. Ya kan? Karena SMI itu kalau menurut saya kredit yang luar biasa. Yang bisa menarik modal dari luar. Secara multilateral ataupun bilateral. Itu kan dalam bentuk loan kan. Tapi kalau dalam bentuk non-loan atau non-pinjaman. Ini sebagai ilustrasi aja. Penanaman modal asing ke Indonesia. Itu kurang lebih sama dengan Malaysia, Vietnam, Filipina, dan Thailand per orang per tahun. 100 sampai 400 dolar. Kalau dibandingin dengan Singapura, itu 19.000 dolar per orang per tahun. Ya kan? Apa nih yang harus dilakukan dan bisa dilakukan oleh institusi pemerintah seperti SMI untuk lebih menggairahkan? Tentunya ada hipotesa yang terkait dengan kenapa Singapura itu bisa menarik modal per orang per tahun jauh lebih besar. Dan saya nggak terlalu terima argumen bahwa Singapura tuh karena kecil, jadi hitungan per orang per tahunnya ya tentunya besar. Malaysia juga relatif jauh lebih kecil daripada Indonesia, tapi angkanya cuma di 200-300an dolar per orang per tahun. Nah, hipotesanya adalah penanaman modal dari luar ke dalam, kemanapun, itu berkorelasi bukan dengan ideologi, bukan dengan geografi, tapi sangat berkaitan dengan kepastian hukum. Iya. Nah itu gimana tuh supaya ini menjadi bagian dari narasi secara keseluruhan ya yang bisa disuarakan oleh SMI. Iya. Saya rasa kalau faktor yang mendorong penanaman modal itu ada dua sisi ya. Dari sisi supply side. Kalau kita bicara soal infrastructure is a concession asset. Kita. Apa yang menjadi modal atau value dari infrastructure itu ya seluruh contractual agreement ya yang melekat di dalam suatu project ya, dan benar tadi yang Mas Gita sampaikan, kepastian hukum itu sangat penting ya, itu dari sisi itu. Jadi dalam konteks itu saya bilang infrastructure concession asset adalah salah satu peran SMI ya sebagai project development facility ya, memfasilitasi pemerintah atau sisi publik di dalam mengoriginate ya suatu proyek PPP, proyek KPBU. Nah itu kami memang terlibat itu dalam prosesnya, mulai dari penyiapan proyek, menunjukkan konsultan sampai akhirnya feasibility study, sampai semua itu akan menjadi yang namanya tender dokumen. Seharusnya itu satu hal ya. Semakin banyak proyek KPBU ditawarkan ke market ya, semakin banyak potensi penanaman modal. Dan saya rasa sektor yang paling maju ya bahkan itu sudah bisa bangkit sendiri ya jalan tol. Itu udah bisa jalan sendiri. BPJT yang namanya BPJT kan sudah sangat maju ya. Dengan originasi bahkan tiap tahun itu udah sofistikasinya sangat tinggi. Bahkan ya kita lihat jalan tol Trans Sumatera bisa. Sekarang mau buat jalan Trans Papua yang di KPBU kan. Nah itu salah satu sisi supply. Nah mungkin kalau domestically ya gimana kita mereplicate sektor jalan tol ke sektor lain. Transportasi dan lain-lainnya. Itu termasuk nanti
urban infrastructure yang kewenangannya itu ada di level pemerintah daerah. Banyak hal kan. Itu kita akan terus lakukan capacity building, segala macam fasilitasi untuk mendorong hal itu. Itu sisi supply. Nah, sisi demand ya berkaitan dengan sofistikasi financing offering. Ini saya langsung aja karena baru fresh nih, semalam kami baru signing proyek geothermal Ijen. Bayangkan geothermal di Indonesia ini greenfield. Kebetulan pemiliknya itu reputable name lah, domestik ya, dan ya dari US salah satunya investorsnya dari US, financingnya juga kami kolaborasi dengan development banknya US DFC. Jadi itu mungkin showcasing bahwa geothermal project finance ya tidak melulu cross border ya, tidak melulu ya bank-bank ya kan, bank-bank top global. Betul. Tapi juga bisa lokal. Malah lokal kita masuk duluan, yang Amerika karena ada proses ya. Betul. Mereka akan masuk segera. Ceritain deh salah satu fitur yang menarik dalam konteks ini. Wah, kalau geothermal misalnya terkait dengan pengampunan. Wah ya, kalau geothermal terus terang kami yang memang ada program khusus. Betul. Ada program khusus ini namanya. Jadi kalau tadi udah realisasi, itu udah langsung greenfield. Exploration stages ya sedikit banyak sudah dilakukan oleh investor. Tinggal ada sedikit lagi ya. Tapi memang kami juga ada program khusus bekerja sama dengan Bank Dunia dan Green Climate Fund. Ini unik nih. Dari sisi liability mereka mendukung komitmen pendanaan 600 juta lebih lah, kira-kira. Program loan yang terdiri ya loan itu ya 600 ya. Ada elemen hibah seingat saya ya. 180 juta. Itu World Bank dan dolar yang siap dideploy. Nah, di sisi aset kami akan menyalurkannya itu karena itu istilahnya exploration drilling. Ada 3 hal nih. Pertama, programnya government drilling. Ya, intinya government drilling kita ngasih uang ya untuk PDF lah istilahnya, project development untuk pengeboran. Setelah berhasil nanti itu ditender kepada badan usaha. Itu satu sisi. Yang kedua adalah SOE drilling. SOE drilling, nah ini unik nih. Jadi para WKP lah, ya, badan usaha milik negara yang sudah punya PKP, wilayah kerja, izin, license, dan akan memulai tahapan eksplorasi ya, itu bisa eligible untuk mendapatkan fasilitas yang ya di blend dengan tadi hibah tadi. Jadi ada unsur kita de-risking lah. Nah tentunya de-riskingnya kalau dari GCF tadi menyediakan 50%, pemerintah menyediakan 50%. Tapi untuk suatu de-risking maksimum 50% dari project cost. Nah, itu uniknya di situ. Jadi de-risking itu konkretnya ya, saya ngasih pinjaman ke Mas Gita, silahkan ngedrill, ya tentunya ada bisnis plan. Ini butuh uang katakanlah berapa juta untuk 1 lubang, 2 lubang, 3 lubang. Kalau misalnya benar-benar hasilnya 0 lah gitu ya, hypothetically ya, itu Mas kita bisa dapat forgiveness 50% dari loan. Tapi kan ya semua developer nggak ada lah, ya atau nggak ada yang bikin bisnis plan segitu lousy ya, sehingga kok 0 nggak kerja. Nah, visibility-nya. Nah kalau 1 bisa jalan. Tapi niat baik tuh diapresiasi. Betul. Dan itu ada technical measurement-nya dan benar-benar di ini. Menarik. Jadi ya itu ya. Kami sih waktu ngejalanin program ini agak seneng-serem juga. Karena BUMN, ini ya, BUMN itu ya kalau debitur seneng, gitu, ya bisa minta penghapusan. Tapi kreditur kan bisa, waduh, senep itu. Apalagi kalau gagal. Karena kita harus
Karena harus mempertanggungjawabkan, ini bener nih, ada unsur loss kan, ada unsur kerugian. Bener nih nggak berisiko kerugian negara gitu kan. Atau kalau nggak, kita bisa yakini itu comply segala macam, tidak menguntungkan orang lain. Nah itu yang harus kita jaga tata kelolanya. Berapa yang di forgive? 50%. 50%. Oh, wow. 50%. Tapi kan 50% kan Tapi binary. Ini breakthrough nih. Ini breakthrough. Binary. Betul. Dari kalau 0. Ya. Nah, mungkin ini belum ada, ini udah ada programnya tapi belum ini ya. Kita lagi nyusun penyiapan final ya mengenai term sheet dan lain-lain. Ya. Sehingga ya nggak 0 dan 1, mungkin ada 0, berapa. Dan itu tata kelolanya juga melibatkan sisi publik. Ada Kementerian SDM dalam pengambilan keputusan, Kementerian Keuangan. Saya rasa ini bagus. Ini dari 100 triliun yang sudah dikomit. Itu berapa jumlahnya atau berapa persen yang sudah dikomit untuk kepentingan pembangunan jalanan, berapa untuk pembangkit listrik, berapa untuk pelabuhan, atau berapa? Kira-kira aset mixture ya, kalau 100 triliun kan untuk badan usaha. Siap. Itu kira-kira 35% itu ke jalan dan jalan tol. Oke. Karena ada unsur ini juga kan, pembiayaan Pemda. Ya mungkin nomor 2 itu terbesar electricity, listrik, sekitar 20-25%. 20% juga itu transport. Bandara, airport, dan lain-lain. Pelabuhan. Terus sisanya ya urban infra. Nah dari 20-25% electricity itu kami sekarang udah moratorium ya, pinjaman kepada PLTU Batubara. Ya itu aset yang untuk renewable itu sekitar low double digit ya. Saya lupa persisnya 13%. Tapi arahnya ke sana. Arahnya ke sana. Karena dengan moratorium PLTU. Iya, kita arahnya coba ya menuju dekarbonisasi. Siap. Kita kupas deh mengenai dekarbonisasi. Ini kan kalau nyambung dengan COP21 dan seterusnya, ini kan harus diturunin 50% di tahun 2030. Sisa 25% 2040. Sisa 25% terakhir 2050. Ini gak gampang loh. Iya kan? Dan saya melihat Indonesia tentunya potensi untuk melakukan dekarbonisasi ini besar sekali. Dari perspektif panas bumi atau geothermal. Dengan catatan katanya sih kita memiliki 40% dari resource di dunia. Dan masih kurang dari 1% dari itu yang sudah dieksploit, sudah dieksplor. Upside-nya kan luar biasa kan. Bisa gak sih diasumsiin bahwa ini ke depannya fokus ke panas bumi ini akan jauh lebih besar? Saya rasa bisa ya. Tapi memang ini agak unik ya kalau kita bicara energi transisi. Kita udah masuk lebih dalam ke energi transisi yang konteksnya sebetulnya ada 2 hal nih. Pertama, bauran dari energi atau electricity production yang harus dibuat baurannya lebih baik karena kan ketergantungan atau sumber listrik ya, energi yang berbasis fosil itu kan 62% ya. Itu harus dikurangin untuk mengurangi juga carbon emission. Nah, saya rasa sisi itu ya yang akan jadi fokus ya. Ada yang kedua itu tentunya elektrifikasi. Ya, mungkin saya bahas satu dulu yang elektrifikasi ya kayak merubah penggunaan fossil fuel lah. Menjadi penggunaan listrik. Ya. Elektrifikasi kayak menggunakan BBM diganti dengan mobil listrik, kompor listrik juga. Itu mungkin saya parkir dulu. Saya mungkin lebih tertarik untuk bahas yang pertama tadi. Karena ada unsur masih, bahan bakunya itu masih mengandung emisi karbon kan? Iya. Intinya itu kan? Betul. Ya. Jadi yang akan disentuh tuh justru yang lebih murni menuju renewability. Iya. Itu juga karena mungkin kenapa kebetulan kami ada penugasan dari Kementerian Keuangan untuk menjadi country platform ya, energi transisi yang konteks tadi. Untuk mencapai bauran energi yang lebih baik, lebih lower carbon emission,
Kenapa? Karena di situ ada unsur fiskal. Kalau kita lihat ya dari power market di Indonesia itu kan ada subsidi listrik dan kompensasi. Kalau sampai kuartal ketiga 2022 aja saya baru lihat mungkin 88 triliun. Ya. Ini buat listrik ya. Nah, jadi saya rasa suatu peningkatan bauran ya. Itu kan bisa dalam dua mekanisme. Yang pertama ya kita dorong renewable energy. Kasih insentif, kasih financing, kasih produk-produk yang unik ya. Dan yang kedua ya bisa dalam bentuk coal decommissioning juga. Jadi percepatan pengakhiran umur dari pembangkit PLTU. Khususnya yang tua, yang katakanlah kurang produktif. Nah memang ini kedua cara ini kalau renewable sih bisa kita langsung lakukan. Tapi cara ini juga ada constraint. Constraintnya apa? Karena yang namanya pembangkit IPP itu juga kontraknya infleksibel, karena take or pay. Ya, jadi nggak bisa serta merta. Ya, kita bangun, kita dorong renewable energy. Karena kondisi sekarang juga kan ada kondisi excess supply. Jadi memang yang lebih akan jadi tantangan itu bagaimana mempercepat yang namanya pengakhiran umur dari pembangkit batubara tadi, yang ya Mas kita bisa bayangkan kan itu semua istilahnya kalau depresiasi aja dipercepat itu kan butuh kompensasi yang kembali lagi ke fiscal cost. Kalau IPP minta perpendekan umur kan kompensasinya apa? Nah itu yang perlu kita pikirkan ya. Tapi mungkin gini loh Mas, di hilirnya nih mungkin ada yang perlu diobati atau disikapi. Saya nggak ngelihat bahwasanya kita tuh kelebihan energi, kita justru kekurangan energi. Oh iya kan? Iya. Ada titik-titik yang mana kelihatan eksesif karena mungkin mampet. Betul. Pemberdayaannya, iya kan? Betul. Dan itu kan bisa dikorelasikan dengan beberapa pendekatan. Salah satunya adalah produktivitas. Iya, betul. Produktivitas Indonesia itu masih di level 25 ribu dolar per orang per tahun untuk barang dan jasa. Sedangkan produktivitas di Singapura untuk barang dan jasa per orang per tahun itu 180 ribuan dolar. Iya. Ya untuk meningkatkan produktivitas itu kan perlu energi, perlu teknologi. Betul. Ya kan? Saya nggak, ini dalam batas intuisi ya. Iya. Kalau kita mau naikin renewability atau EBT, nggak semestinya kita harus menyetop, ya kan? Yang mengemisikan karbon. Betul. Ini mungkin yang harus dilihat juga adalah di bawahnya nih penggunaannya dan penyalurannya. Ada yang mampet, ya kan? Iya. Ya memang di satu sisi memang perbaikan grid, ya smart grid. Ini bukan saya pro emisi ya. Iya. Ini lebih saya pro fiskal. Iya. Iya. Jangan sampai ruang fiskal itu diobok-obok untuk kepentingan hanya karena ini harus zero sum game atau apa. Ya memang at the end of the day emang roadmap atau rancangan ya transisi energi itu yang memang harus kita define. Siap. Nah, dan saat ini memang pemerintah sedang menyiapkan hal tersebut. Itu yang pertama. Dan yang kedua mungkin melanjutkan tadi ya. Kita juga harus punya pendekatan atau kreatif offering ya terhadap apa sih sebenarnya yang namanya definisi transition project. Iya. Kalau renewable project udah jelas. Iya. Ya, harusnya kita bisa kemas itu yang namanya transition project itu seperti apa, apakah coal decommissioning yang di-repurpose dalam bentuk suatu blanket contractual agreement. Karena di setiap niatan ya untuk menurunkan karbon emisi
itu kan harusnya ada kompensasi yang bisa diperjuangkan Betul. ke dunia internasional. Betul. Ada harganya, Betul. ada ekosistem yang bisa dibangun, Betul. ya, dan ada jelas demand-nya. Saya rasa itu ya. Saya melihat Seimbang. transisi itu mungkin salah satu pemahamannya. Iya. Adalah bagaimana apapun yang kita lakukan itu tidak disruptif. Iya, betul. Terhadap apa yang kita sudah alami selama ini. Betul. Iya kan? Betul. Kalau renewability itu kesannya itu disruptif. Betul. Iya kan? Jadi kepleset kita. Iya. Dan kalau menurut saya supaya nggak disruptif, kita nggak bisa meng-zero sum game kan antara non-karbon dengan karbon. Iya. Oke. Tapi ini mendisrupsi ruang fiskal. Iya. Kalau kita harus mengkompensasi karbon. Iya. Iya kan? Iya, memang akhirnya emang burden sharing. Betul. Karena kita semua emisi kan ya global public goods ya. Betul. Nggak bisa satu fiskal itu menanggung beban yang lebih besar, sementara yang lain enggak. Saya rasa kan itu juga akan berkaitan dengan ekosistem dan ya nanti mungkin aplikasi dari carbon tax yang mungkin di negara maju sudah di-apply dan meng-create demand for carbon, for credit, dan mungkin dengan tata kelola internasional yang lebih baik ya dengan disiplin pasar. Itu bisa jalan ya. Bisa jalan ya untuk menuju dunia yang lebih baik. Tapi sekali lagi ini it's a journey ya. Buat SME ditunjuk jadi journey dan kita selalu dikasih fiscal support untuk dapat memberikan offering tadi. Ya, untuk mendukung transisi project tadi. Dan transisi itu bukan hanya project tapi ada implikasi kepada ekonomi sosial. Besar itu. Belum bicara itunya ya. Jadi memang, tapi minimal project itu selalu represent showcase ya, represent mikro kan selalu bisa menjadikan acuan ya, berapa fiscal cost dan akan lebih mudah nantinya buat pemerintah juga. Saya sih ngeliatnya ini luar biasa ya dalam konteks 100 triliun. Iya. Yang kecil dibandingin PDB 18-20 ribu triliun. Iya. Tapi ini success story. Iya. Sebagai conduit. Modal yang masuk dari dalam dan luar negeri. Dan success story dalam konteks pengelolaan dan manajemen risiko. Dengan NPL yang 0, ini kenapa nggak digedein aja narasinya? Nah, dan bear in mind 100 triliun itu commitment facility kepada badan usaha, yang ke Pemda 50 triliun lagi, 43 triliun. 150 triliun tetap masih kecil dalam konteks 18.000 sampai 20.000 triliun PDB kan. Betul. Nah kalau kita lihat pembangkit listrik, kapasitas yang sudah terbangun itu kurang lebih berapa sih, 72.000 megawatt. Atau mungkin 75.000 megawatt. Itu nyambung ke mungkin elektrifikasi per orang itu sekitar 1.000 sampai 1.500 kilowatt hour di Indonesia. Kalau kita bandingkan dengan Singapura, bangsa dan negara yang modern, mereka elektrifikasinya kurang lebih 10.000 kilowatt hour per orang. Tapi saya kalau baca gitu mungkin ukuran atau rule of thumb untuk modernisasi, untuk bangsa menjadi modern, itu mungkin elektrifikasinya di sekitar 5.000-an kilowatt hour. Jadi kita harus multiplikasi 5 kali lipat kan? Nah, hitungan Tanah Abangnya nih, kalau kita udah bangun 72.000 megawatt, kalau kita mau memodernisasi diri, kita harus naikin ini kan ke 350.000. Betul. Deltanya 280.000 megawatt. Untuk kita bisa menjadi bangsa yang modern. Ini pendekatan Tanah Abang nih ya, bukan empiris di sekolahan. Tapi kalau kita cuma bangun 3.000-an megawatt setahun, kita perlu 90 tahunan untuk menjadi bangsa yang modern. Zilenial dan milenial nggak sabar menunggu segitu lama. Iya kan? Nah ini kalau menurut saya harus dicari solusi yang ramah lingkungan, tapi juga berskala. Berskala dalam konteks pendanaan dan pembangunan. Gimana? Ya, memang kita kembali ke competitive advantage ya. Saya rasa tetap ya
competitive advantage kita ya apa yang kita miliki saat ini ya, apa namanya, air ya, matahari dan geothermal. Saya rasa 3 itu memang menjadi core. Air tuh sumbernya lebih di timur, Oh iya, demandnya di barat dan iya, tengah. Betul. Kalau matahari Intensity dimanapun, ya. Tinggal nunggu efisiensi Iya. dan efektivitas saja kan. Iya. Menyerap, Iya. menyimpan dan Iya. mengtransmisi. Iya. Saya sangat percaya bahwa dalam waktu apakah itu 5-20 tahun ke depan akan terjadi demokratisasi energi. Dan saya ngelihat tenaga surya itu akan sangat berperan. Dan justru resikonya ini di transmisi. Dan kalau kita lihat neraca di perusahaan utilities di seluruh dunia, mohon maaf, itu investasinya nggak kecil untuk kepentingan transmisi. Tapi kalau energi sudah terdemokratisasi dengan pemberdayaan tenaga surya, ini gimana nih de-riskingnya untuk pre-existing balance sheets untuk perusahaan-perusahaan utilities di seluruh dunia? Ya memang salah satu bentuk de-risking ya. Sekarang juga memang sudah berkembang ya, kerangka ya, di mana market atau power market itu lebih terbuka ya ketimbang fully integrated ya. Karena banyak juga ini dari sisi consumer ya yang punya pledge commitment terhadap clean energy. Saya rasa itu lagi-lagi creativity di dalam mengemas ya suatu proyek ya dan contractual agreement ya yang memungkinkan bisa terjadi katakanlah IPP ya bukan hanya ke PLN gitu kan betulnya yang bisa independently konsumen dan produsen itu bertemu memanfaatkan ya pledge commitment tadi dan ada memang nanti ada unsur juga resharing dalam bentuk ya karbon tadi. Saya rasa itu sekarang mulai mengarah ke sana. Saya ngelihat SM ini sangat bisa berperan di lini paling depan untuk mengajak seluruh pemain nasional untuk ya jalan ke tempat yang lebih ramah lingkungan. Apakah itu geothermal atau tenaga surya kayak angin choppy. Hidro supply-nya di tempat yang bukan di tempat demand. Kebanyakan ya. Terus ada satu lagi nih. Namanya nuklir. Saya nggak tahu gimana, saya agak-agak berpendapat nuklir itu minimum harus didiskusikan. Syukur-syukur didiskursuskan. Karena kalau saya lihat data mengenai nuklir, kejadian terakhir tuh mungkin di Fukushima dan Chernobyl 2011-81. Tapi dalam beberapa dekade terakhir, angka kematian karena nuklir cuma 3.000 sampai 4.000 per tahun. Sedangkan angka kematian berdasarkan emisi karbon itu 7 sampai 8 juta per tahun. Karena polusi kan. Nah, nuklir tuh sangat ramah lingkungan dan sangat scalable. Sorry loh kalau agak Iya. Tapi ini hypothetical aja. Kalau rujukannya RUPTL sih saya pertama kali itu ya sebagai ya BUMN ya. Mungkin ini diskursus saja Pak. Diskusi lah, nggak usah diskursus. Saya rasa sih tetap kembali kepada ongkos ya. Tuh. Ya. Ekonomik, sosial, termasuk juga finance ya. Dari project itu sendiri, itu satu hal. Ya, karena scale tadi akan menentukan juga economic of scale kan selalu membuat cost of capital jadi lebih turun. Nah itu satu. Yang kedua juga meeting dengan demand. Ya, saya mungkin juga untuk membuat suatu project skalanya katakanlah ya berapa giga gitu ya. Jadi kita bicara pasti nuklir bicara giga. Ya terlepas dari sosial ekonomi atau lingkungan bisa di tackle ya. Itu juga harus disesuaikan juga dengan demand kembali lagi dan mungkin terakhir ya ini soal pilihan ini mau dibuat investor terlibat ya partisipasi atau ya government driven. Kalau government driven rasanya ya nggak gampang ya kalau
mau dibuat eh, KPBU ya juga tentunya persiapan proyeknya saya terbayang sih ya akan sangat. Iya. Tapi saya juga mungkin konteks keduniaannya ya saya belum paham itu apakah Sama, saya juga relatif sedikit. Tapi saya ngelihat di permukaan betapa Jerman tuh jungkir balik dengan situasi Ukraina. Iya. Karena mereka mematikan reaktor atau pembangkit listrik nuklirnya semenjak 2011 Fukushima kan. Iya. Tapi yang nggak jungkir balik tuh Prancis. Iya. Dia mengambil sikap yang beda. Nah ini kan kalau kita ngomong ketahanan nasional, stabilitas, macam-macam lah. Energi itu kalau menurut saya variabel yang harus diperhatikan ke depan. Tapi balik lagi ke aspirasi kita untuk menjadi bangsa yang modern. Elektrifikasi itu kalau menurut saya minimum harus di 5.000 kWh per orang. Kalau belum segitu ya kita harus cari akal dan cara. Nah, apalagi Edwin yang mau dinarasikan oleh SMI ke depan? Kita udah bicara pre-existing infrastruktur, kita udah bicara mengenai renewabilities, misi ke depannya. Ya sebetulnya SMI itu secara gradual ya dan permanen ya. Ya kita selalu berevolusi ya. Ya ultimately ya jadi development institution yang sebetulnya ya memberikan jasa financing, ya kerennya financing for people itu kan bukan untuk nyari untung atau itu misinya jelas lah, misi development. Dan dalam konteks itu ya saya rasa apa yang evolusi di dalam pembiayaan kepada badan usaha udah berlangsung baik ya dengan segala macam aset spektrumnya. Ini ya tetap menjadi source of sustainable growth buat SME. Mungkin area lain yang akan juga berevolusi itu ya cara kita melakukan pinjaman kepada pemerintah daerah. Itu jelas development mission-nya. Yeah. Nah, jadi bukan hanya katakanlah sekarang pinjaman proyek ya kan meningkatkan quality daripada infrastruktur dan layanan publik di daerah ya. Tapi juga mungkin ke depan kita juga bisa menjadi mitra daerah untuk merumuskan kebijakan dan yang namanya pinjaman ke Pemda itu alat fiskalnya daerah. Karena di sisi APBD-nya itu muncul pinjaman pada PT SME itu alat fiskal dan itu proses politik di daerah yang harus approval ke DPRD dan lain-lain. Ya dalam konteks itu ya SME sudah selayaknya ya juga bisa berevolusi ya untuk memberikan pinjaman yang berbasis program yang juga disertai oleh policy framework ya di mana pinjaman itu sebenarnya instrumen fiskal daerah. Gimana desentralisasi fiskal ini yang mana SME itu sebagai conduit atau instrumen bisa menggalakkan carrot and stick supaya ujung-ujungnya ini keren di daerah. Gini sekarang ada undang-undang HKPD baru ya yang baru terbit, yang baru di-enacted tuh 2022 kemarin dan saya rasa di undang-undang itu juga ada unsur atau spirit ya yang namanya sinergi pendanaan ya. Jadi di daerah itu pemerintah daerah juga dibuka akses ya atau didorong untuk lebih memanfaatkan atau membuka ya bukan hanya ketergantungan terhadap transfer ya apakah itu dalam bentuk DBH ya sumber-sumber dana yang bersumber dari transfer pemerintah pusat tapi juga sinergi dengan pinjaman. Dan kami itu kan sebenarnya alat fiskalnya Kemenq bisa membuat suatu rancangan ya pinjaman yang dikaitkan juga dengan performance ya dari transfer tadi. Secara tidak langsung hal tersebut juga akan meningkatkan kualitas spending. Kalau spendingnya sumbernya dari pinjaman ya dan disiapkan dengan baik hipotetis ya spendingnya juga lebih baik. Dan dari pengalaman kami ya banyak sekali minimal proyeknya jadi dengan cost efisien ya, kalau bisa under budget ya. Terus proyeknya juga direncanakan lebih baik. Proyeknya juga kayak rumah sakit umum daerah itu justru meningkatkan PAD ya.
Dan lebih penting lagi sebenarnya menciptakan juga perbaikan dari kerangka institusi. Ada agency, ada BUMD, ada PAD. Setiap kenaikan PAD kan pasti juga disertai juga dengan perbaikan institusi ya. Cara mereka menangani bagaimana menyediakan layanan publik. Dan itu kedepannya malah bisa meng-create yang namanya pembiayaan badan usaha. Nah, di situ akan terus bergulir saya rasa, dan daerah juga bisa maju ke level yang lebih tinggi. Ini bakal gede nggak sih? Kenapa? Peran SME untuk melakukan desentralisasi fiskal. Kami udah kira-kira hitung ya, itu kalau dengan ya katakanlah defisit APBD 0,14 aja ya per tahun, itu cumulatively ya itu bisa 200 triliun. Padahal 0,14 itu baru defisit di level APBD. Kita belum menggali lagi pinjaman yang bisa basisnya adalah PAD ya. Adalah kalau di luar negeri parkir kan kita tahu kan, parkir kan ya itu source of revenue. Dan itu bisa berjalan tanpa adanya APBD. Ya, atau RSUD mungkin ke depannya, atau BUMD yang belum kita bicara banyak sekali infrastruktur di level daerah nih kewenangannya, seperti sampah, ya, air bersih, water treatment. Wah, itu besar sekali potensinya kalau institusinya juga membaik. Nah itu disitulah peran SME yang lebih besar ke depannya menjadi mitra. Dan itu bisa berjalan kalau ya kita juga memberikan suatu package ya. Bukan hanya financing, tapi juga capacity building. Ya kayak Bank Dunia bekerjanya. Dan pendekatan komersilnya juga bisa ditingkatkan. Bisa ditingkatkan. Bukan pendekatan pembangunan negara aja. Iya kan? Jadi ada segmen-segmen badan usaha milik daerah yang bisa jadi malah ya jadi sumber. Mungkin kedepannya mungkin obligasi daerah di Amerika yang namanya revenue bond ya mungkin sama aja dengan pinjaman atau obligasi yang dikeluarkan oleh PDAM. Dalam hal dia baik, ya kan? Atau ya PDM ya kalau dia kurang baik, punishment-nya ya KPBU, private yang masuk. Nah, itu kan selalu market selalu bisa memberikan solusi ya. Nah kalau anggaplah ini adalah bagian dari apa yang sudah dilakukan oleh Bank Dunia, kayak IFC, kayak atau ADB. Yang berikutnya adalah private equity. Oh iya. Gimana tuh? Iya. Aspirasi SME ke depan untuk mengelola dana yang lebih besar untuk kepentingan investasi. Iya, memang sejauh ini ya kami lebih istilahnya kami memang arahnya lebih ke development mission. Jadi kalaupun kami tapi IFC juga dia invest gede-gedean. Iya betul. Bukan kasih pinjaman. Iya. Saya rasa mungkin cara IFC yang kita contoh ya. Tapi IFC kan lebih ke untuk membangkitkan peran private ya. Kami juga hampir sama. Memang dalam realitanya juga kami nggak akan head to head dengan INA. Karena mungkin kalau private equity atau investasi equity yang meng-attract ya foreign investment, saya rasa peran INA lebih menonjol. Kami walaupun dalam invest equity juga mungkin misi development-nya INA katakanlah masuk beli jalan tol dan enhance value, ngajak Adia katakanlah, ya kami invest untuk membangun. Nah itu mungkin target IRR juga lebih kecil, tapi disiplin. Ya. Jadi mungkin aspek development-nya ya. Dan aspek sektor sektor opening ya. Saya rasa perluasan sektor setelah jalan tol apalagi ini. Nah saya rasa itu volunteer ya, peran volunteer yang memang diferensiasinya banyak kok. Banyak apakah itu di durasi? Betul. Banyak lah. Sektor. Ya kan, INA main di mana berdasarkan durasi kayak apa. Terus SME bermain di durasi yang beda. Betul. Ini lebih dengan development atau pengembangan. Banyak sekali dan pendauran ulang juga modal. Recycling. Itu nanti bisa didiferensiasikan. Dan
kami ya practice development institution equity ya nggak lebih dari 10% lah dari total portfolio. Bahkan IFC itu juga udah melakukan fund of funds. Oh iya. Mereka udah invest di fund. Iya Mereka betul. invest di perusahaan secara langsung. Betul. ADB juga. Betul. Iya kan? Saya rasa itu sih kalau opportunity-nya dan aktivitasnya semakin bergulir ya mungkin ya membuat infra funds ya yang mungkin cocok buat market di lokal itu menjadi salah satu avenue ya. Tapi saat ini memang kita masih ya capital lah, pakai capital sendiri. Nah ini yang terakhir capital nih. Sendiri. Ini kalau kita lihat makronya kan, uang beredar terhadap PDB masih kecil kan, masih kecil, 46%. Iya. Terus perbankan terhadap PDB masih 50-60%. Pasar modal terhadap PDB itu masih di bawah 50%. Kalau di negara-negara maju sih lain soal. Rasionya mereka tuh udah di atas 100% untuk masing-masing dari 3 hal tadi. Tapi saya ngelihat untuk meningkatkan persentase atau rasio-rasio seperti itu, ini SMI bisa bantu nih untuk menggalakkan penarikan dana dari luar. Ya kan? Yang bisa disalurkan karena credibility dan accountability-nya SMI ini nyata banget. Ya ibarat kata kalau orang dari luar daripada gue naruh duit di situ mendingan gue naruh yang triple A. Iya kan? Ini kreditnya udah oke punya nih. Iya. Saya rasa ya kita terus lah ya. Ya memang sebagai development institution ya memang kita sesuaikan juga dengan kebutuhan funding. Yang tadi saya sampaikan kan multilateral, ya mendominasi. Ya ke depan bukan nggak mungkin juga sumber-sumber ya long term dari capital market akan terus juga ditingkatkan, lagi-lagi tergantung interest rate cycle dan ya suitability dari itu ya kebutuhannya ya. Apalagi ya? Itu saya yang rasa mau diceritakan. SMI ya saya rasa it's a good showcase ya. Very good. To Indonesia ya. Apa namanya? Minimal ya alhamdulillah sih. Alhamdulillah. Perjalanan saya di SMI itu menyenangkan nih. Menyenangkan, memberikan banyak apa ya? Konkret delivery. Ya. Semualah. Ya memang konkret delivery nggak semuanya happy ya, tapi juga ada juga yang pahit-pahit juga. Tapi ya it's a journey ya to us dan ya unik ya. Memang akhirnya kata kuncinya ya kalau saya bilang sih sebenarnya kolaborasi. Ya, setuju. Kolaborasi private, government dan ini saya rasa pada episode sekarang ini pemerintahan sekarang saya rasa trust levelnya paling tinggi ya untuk kita bisa melakukan kolaborasi, melakukan apa namanya creativity ya untuk bisa memberikan solusi ya kepada masalah-masalah pembangunan. Pertanyaan terakhir, 2045 apa tuh untuk SMI artinya? 2045 itu kan ya 22 tahun lagi. 22 tahun bisa pendek ya sebetulnya. Pendek. Saya rasa karena misi development-nya tuh ya yang pasti 20-30 tahun. Yang jelas yang namanya development challenges ya tetap remain with us ya. Kita tetap ya menghadapi tantangan pertumbuhan, tantangan menjaga stabilisasi, tantangan kemiskinan ya. Dan saya rasa tantangan itu juga sebetulnya ya kita butuh transformasi SMI untuk bisa berperan lebih kepada ya, untuk mengatasi masalah-masalah pembangunan. Saya rasa ini institusi ini ya udah track yang bagus ya, ya untuk bisa mendeliver tadi kan dan mendorong peran swasta ya dalam infrastruktur. Ya kedepannya mungkin peran yang lebih besar lagi di dalam pembangunan khususnya yang terkait dengan pembangunan di pemerintah daerah. Itu ya. Dan tahun ini kita mulai memperkuat yang namanya capacity ya. Dengan ya kami udah punya rencana untuk bikin
ya semacam institut. Karena yang namanya pinjaman daerah bukan corporate finance, project finance itu. Betul. Lebih jauh Betul. dari itu. Betul. Sama aja tadi kita bicara transisi. Iya. Energi transisi itu bukan hanya project repurposing atau Iya. renewable, tapi gimana just and affordable transition kan. Yang ada elemen fiskalnya. Nah ini juga elemen memberikan pinjaman ke Pemda itu ya It's a new ball game. Ya, saya rasa itu journey baru lah buat SME dan tapi itu gila tuh, itu game changing. Iya. Iya kan? Itu. Dan kalau bisa kejadian dengan kalau bisa skala. kejadian dan itu bisa jadi ya contoh bagus lah buat Indonesia dari asal pengelolaannya bisa bertanggung jawab. Iya, sustainability-nya. Saya rasa ya ini kita harus aiming ke sana menjadi reputable institution ya buat negeri ini. Oke. Thank you banget loh. Sama-sama Mas Gita. Sama-sama. Teman-teman, itulah Edwin Syahruzad, pimpinan dari PT SMI. Terima kasih. Inilah Endgame. Berapa lama di SMI? Saya udah 13 tahun. Cuman saya kan lebih ke apa ya? Gak lama dia di situ. Tinggalnya dari situ. Ya. Kan global warming, ya, terus ke energi transisi, apa ya? And up use of fuel atau fosil dan switch ke electricity. Oke. Elektrik. Ya. Kalau mau mobil modern itu kita harus 5.000 kilowatt. Pembangkit listrik yang sudah terbangun itu